Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kullu dhalalatin fin nari. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan innahu huwa qadiru 'ala dzalik. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu punika kita dipun paringi Allah nikmat karupi kesehatan, berupa kesehatan, kesempatan, keimanan, dan terlebih kita bisa sholat Isya berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih. Malam hari ini juga kayaknya beda Pak nggih, ada bungkusannya, berarti agak lama mungkin nggih. Kalau pertama kali ini apa nggih, hari ketiga kesini enggak, dengan ini beda, berarti kayaknya ada diperlama. Alhamdulillah ala kulli hal, yang penting kita saged kita bisa menggunakan nikmat engkang Allah berikan kepada kita itu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan itu kita dihitung sebagai hambanya yang bersyukur, sebagai hambanya yang mendapatkan nikmat kemudian menggunakan nikmat itu dengan beribadah. Insya Allah Allah akan nambah nikmat itu. Salawat wassalam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan orang-orang yang mau mengikuti milah beliau sampai akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini mungkin pinten menit Pak? 20 menit atau setengah jam yang akan datang, 1 jam Bu? Oh nggih, mboten anu ya. Insya Allah kita mengkaji salah satu kisah yang ada di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Sebagian ulama ning kula nggih dereng napa niku nulis bener-beneran, tapi para ulama mufassirin sanjang bilih hampir sepertiga atau bahkan lebih Al-Quran punika isinipun kisah. Baik itu kisah-kisah orang-orang terdahulu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaya dene kaum Ad, kaya dene kaum Samud, kemudian kaya dene Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, dan yang lainnya, atau orang-orang yang mendapatkan nikmat. Nah, atau juga kisahnya para nabi terdahulu Bapak Ibu. Yang paling banyak itu kisahnya sinten Pak, Bu? Kalau Nabi Musa alaihissalam. Nah, insya Allah kita akan mengkaji sedikit penggalan kisahnya Nabi Musa, tentang tukang sihirnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu punya tukang sihir Bapak Ibu, sing iso napa niku yang bisa mengubah sesuatu menjadi hewan, tali menjadi napa niku ular, nggih, kertas menjadi kupu-kupu atau yang lainnya itu ya. Tapi yang diriwayatnya ular. Itu tukang sihirnya Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun, maaf. Tukang sihirnya Fir'aun. Kisah ini bahkan diulang oleh Allah 2 kali. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-20, nanti bila dicek Pak Bu, sampai ayat yang ke sekitar 50-an. Kemudian sebelumnya, berarti setelahnya, surat Asy-Syu'ara, surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-103 ngantos dumugi 128 atau 27 tentang tukang sihirnya Nabi Musa. Nek setengah jam gero cerita tok mengke sing intine mengke
enten manfaate ingkang saged kita anu. Singkat ceritanya Bapak Ibu, ketika Nabi Musa alaihissalam pulang dari negeri Madyan, yang beliau karena dikejar juga, dulu kan Nabi Musa itu kan anak angkatnya Fir'aun, ngoten nggih. Setelah itu lama kelamaan mukul orang pengikutnya Fir'aun mati, takut pergi ke Madyan, ketemu dengan salah seorang nabi dan dinikahkan oleh salah satu di antara anaknya. Pulang dari sana berdakwah kepada Fir'aun, betok mukjizat ingkang mukjizatipun karupi napa niku kayak dini sihir. Contohipun takhrud baida, memasukkan tangan ke dalam saku keluar bercahaya. Kemudian meniup ada apa namanya difda itu kodok di beberapa tempat. Ada lagi darah dan yang lainnya. Pokoknya banyak sekali mukjizatnya Nabi Musa itu mirip dengan tukang sihir. Mirip. Ini mboten sihir, bukan sihir nggih. Nek sihir mungkin Nabi Musa duwe jin mungkin tetan. Mboten. Mirip dengan apa? Dengan sihir. Maka kemudian Firaun, ayo nek ngono perang. Menang ndi? Menang kowe apa menang aku? Akhirnya singkat cerita Firaun itu memberikan iming-iming yang sangat besar kepada tukang sihirnya, sapa sing iso ngalahke Musa engko tak dadekke keluargaku. Luar biasa Bapak Ibu, nek dadi keluarga aja niki berarti napa semua kekayaan dipun bikak. Keluarga presiden kan ngoten nggih, sing dadi keluargane presiden mengke hampir semua dana gampil ngoten nggih. Apalagi presiden niki napa melih raja, lebih berat niki. Kalaupun dados keluarganipun raja, berarti napa? Pun dados keluar napa donya niku ini dibuka. Akhirnya tukang sihir bondong-bondong di suatu tempat, kemudian mereka adu. Tukang Nabi Musa alaihissalam, siapa yang mau duluan? Walaupun Nabi Musa bingung, nggih ngopo nggih ngeten. Dah, saya dulu. Makanya tukang sihirnya Nabi Fir'aun itu banyak, tukang sihirnya Fir'aun itu banyak. Tukang sihirnya Fir'aun itu banyak. Akhirnya mereka melemparkan apa yang ia bawa. Ada yang melemparkan tali jadi ular, ada yang melemparkan ikat pinggang jadi ular, dan yang lainnya. Pokoknya itu mirip sihir yang membuat mata manusia itu takut. Sama dengan Musa Bapak Ibu, itu takut. Kok banyak banget? Karena apa? Karena Nabi Musa alaihissalam belum tahu. Mungkin mujizatnya apa dereng ngertos. Karena apa? Pertolongan pun Allah di akhir-akhir napa niku? Di akhir-akhir pokoknya akhir-akhir lah. Nalika dikejar Fir'aun niku ya nggih napa niku sampai pinggir laut itu cik bingung, iki arep ngopo? Sama ketika mereka sudah melemparkan tali, melemparkan tongkat, melemparkan ikat pinggang, mereka semuanya kemudian jadi hewan yang buas semuanya. Akhirnya setelah Nabi Musa alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah untuk melemparkan tongkatnya terus apa Pak Bu? Ular, memakan semuanya. Pernah terus dados ngoten niku Pak Bu? Paling nyanggon TV dibelah napa niku? Niki nih badane dadi loro ciure bener. Paling itu nggih boten sihir beneran. Itu benar-benar jadi ular yang besar, kemudian mereka memakan semuanya. Akhirnya dari situlah kemudian yang menarik Bapak Ibu, tukang sihirnya ini kagum. Aku belajar sihir kaget cilik ngantos dumugi saiki ora pernah ngerti sihir kaya ngene. Ora enek sihir kaya ngene iki. Di dalam surat apa namanya? Al-A'raf ayat yang ke-120 sekian. Itu sebenarnya amantu bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbnya Musa dan Harun. Rabbnya Harun dan Musa. Bapak Ibu, awalnya itu datang ke nek dalam riwayat nggih Pak nggih niku lapangan besar, itu pengen menangkan hadiah yang diiming-imingkan Fir'aun, tapi sampai sana ternyata tukang sihirnya pada sujud. Luar biasa nih Pak Bu. Ilmu itu nek jujur Pak nggih, ilmu itu kalau jujur itu bermanfaat. Ilmu nopo mawon kalau bisa mendekatkan diri kepada Allah itu bermanfaat dumateng pelakunya. Sihir Bu, Pak. Sihir niku dosa mboten? Dosa mboten? Dosa nggih.
Sing terus sing saniki kan tukang sihir niki kan lawan bacoken tanganku ora cerdas. Ini kan baca Pak Hidayat, Pak Dayat cerdas nggih. Bismillahirrahmanirrahim cerdas. Ora cerdas. Itu kayak sihir. Sihir itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu aja bisa menyebabkan pelakunya beriman kepada Allah. Karena apa? Karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan Nabi Musa itu bukan sihir. Itu bukan sihir. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang begitu besar, kemudian memakan semuanya, itu bukan sihir. Tapi apa? Itu adalah mukjizat. Makanya kemudian mereka tahu, karena ini bukan sihir, ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka sujud. Bapak Ibu baru sujud, baru ngomong amantu birabbil alamin, langsung Fir'aun sanjang. Fir'aun ngomong dumateng tukang sihir, amantu qabla an adzana lakum, apa kowe arep beriman kepada Musa sadurunge aku ngizinke kowe kabeh. Terus napa? La uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajmain. Tak potong nek beriman karo Musa alaihissalam, nek iman karo Musa, tak potong tangan tengenmu karo sikil kiwamu. Apa tak potong tangan kiwamu karo sikil tengenmu? Khilafan bersilang. Wala usallibannakum ajmain, lan tak di salib, usallib nggih. Wala usallibannakum, tak salib. Dalam ayat yang lain disebutkan disalib disalib di pohon kurma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru mengucapkan iman kepada Allah, baru mengucapkan amantu birabbil alamin, cobanya langsung dipotong tangan sama kakinya, langsung dipotong tangan. Makanya kemudian ada seorang sahabat yang iri, seakan-akan iri no, Bapak Ibu sepindah saksipun nggih menika sahabat Ibnu Mas'ud mboten klentu tukang tafsir. Beliau hampir-hampir iri dengan mengucapkan asbaha saharan wa amsa suhada al-abrar, kama qala. Asbaha wong-wong tukang sihir kuwi nalika jek esuk dadi tukang sihir, ora beriman kepada Allah, kafir. Wa amsa suhada al-abrar, ketika sore hari dia sudah menjadi suhada. Suhada ini apa, Pak? Mati syahid. Mati syahid berarti masuk surga. Pagi hari itu masih kafir, sore hari sudah masuk surga. Sing purun sinten, Pak Bu? Enten sing purun mboten? Ora sing purun. Loh, cuma beriman 6 jam Bapak Ibu. Nggak ada mungkin malah nggih. Wong pagi hari cek nyake tongkatnya nggih, tali bareng, engko cek perang karo Musa bareng. Hitung-hitung lah teko jam 10. Kuwi lagi beriman, jam 3 wis mati. Dipateni karo Fir'aun. Hanya atau nggak nyampe 12 jam dia beriman kepada Allah SWT, langsung masuk surga. Sinten yang purun? Nah sing kula purun nggih. Ning kula berimannya pun bertahun-tahun ngoten nggih. Itu mah pengen Bapak Ibu masuk surga, itu pengen semuanya. Nggak ada yang datang sini nggak pengen masuk surga. Nek enten sing dugi mriki kon mboten pengen masuk surga, mang dalem mriki kemawon. Niki mboten panggenanipun. Pasti pengen semuanya. Tapi Bapak Ibu, ternyata memang dia mendapatkan surga, jaminan bahwa dia masuk surga. Tapi cobaan yang Allah berikan kepada tukang sihir itu sangat berat. Belum tentu saya yang duduk di sini, mau panjenengan yang duduk di bawah, itu kalau mendapatkan hal itu berani beriman, oh Bapak Ibu? Berani Pak Dayat? Oh, berani, alhamdulillah. Orang sing wani motong tangannya Pak Dayat toh kan? Nek Fir'aun kan bener niku. Dheweke pun gak ada apa? Gak ada tentara. Motong-motong tenan, nyalip-nyalip tenan. Nabi Musa mboten gak ada tentara. Maka ketika Fir'aun ngomong la uqati anna aydiyakum wa arjulakum, niku bener-bener dipotong. Makanya kemudian mereka tapi apa? Nggak takut Bapak Ibu. Kata mereka di ayat yang selanjutnya disebutkan wa inna ila rabbina munqalibun. Sungguh kami akan menuju
Ini ke Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia yakin bahwa mbok pateni apa ora mbok pateni Firaun, aku nek beriman angko bali yang Allah untuk nikmat yang gede. Bapak Ibu, monggo kita kaji beberapa faedah yang dapat dalam kisah ini. Bismillah Bapak Ibu. Iman itu ternyata bisa mengubah orientasi manusia. Orientasi apa? Tujuan hidup. Tukang sihir mau arepan nyanggone Firaun, tujuannya apa Pak Bu? Kenapa? Kenakal dunia. Nggih, harus betul? Harus. Tapi ketika beriman, dunianya nggak dapat. Malah apa? Nyawane hilang. Tapi apakah mereka kemudian takut? Enggak. Itulah yang iman. Sama halnya dengan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman itu sudah nempel di dalam hati kita, ini yang paling berat Bapak Ibu. Apa? Orientasi kita, tujuan kita itu bukan ada di dunia. Tetapi napa? Napa ingkang dipun janjikan Allah Subhanahu wa taala wonten ing surga kelak. Dunia yang kita miliki, dunia yang kita dapatkan punika namung kangge dalang, kangge tunggangan piye carane aku entuk ridhone Allah Subhanahu wa taala. Kaya dene Bapak Ibu, tukang sihir wau. Aku duwe ilmu sihir. Ilmu sihir tak gua tanggo beriman pada Nabi Musa alaihissalam. Aku duwe nyawa, nyawane tanggo ganti surga. Kan yang dipunyai hanya nyawa. Kalau harta, Fir'aun lebih banyak. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala, orientasi hidup kita punika apa? Akhirat. Napa ingkang pun janji akan Allah dumateng kita dumateng yang beriman. Nek entuk duit, alhamdulillah, duitku entuk oke. Sithik di sike. Disisike. Don napa nika? Enten omplunge ngenten nggih. Kenceleng. Aku njaluk kencelenge siji, Pak. Ento. Kalau nggak dapat uang, ya nggak alhamdulillah, cik iso mangan sego. Di sini tadi nggak ada yang belum makan nasi, Pak. Masih. Apa? Kalau Allah memberikan nikmat berupa dunia, kita jadikan nikmat itu sebagiannya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagian, enggak sebagian, maaf ya, semuanya. Sebagian kita gunakan untuk masjid, sebagian kita gunakan untuk menafkahi istri. Si istri yang kerja, sebagian nafkahi keluarga, itu kita gunakan moga-moga ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu orientasi. Itu iman, Bapak Ibu. Ini yang pertama. Orang beriman itu tujuannya hanya di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, wong ngaku iman kuwi ora bakal ditokke kan Allah. Ora ditok-tok. Di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kowe ngira wae menungso, kata Allah Subhanahu wa taala, ayyutraku kowe kabeh kuwi ditinggalke Allah. Diculke karena Allah Subhanahu wa taala ayyakulu amanna, padahal kowe kabeh ngomong aku beriman kepada Allah wa hum la yuftanun, mereka tidak diberi cobaan. Artinya wong sing beriman niku pasti diberi cobaan. Enggak ada di dunia ini yang orang beriman kok mendapatkan cobaan, enggak ada. Sing nembe hijrah dari jahiliyah kepada Islam itu cobaannya berat. Ninggalke perbankan, ninggalke riba. Dulu ada matunya teman itu Ustaz Qadri, Ustaz saya dan teman itu, beliau punya binaan, beliau sudah di direksi bank Plecit. Ngertos bank Plecit, Pak? Bapak cicil nggak, utangnya itu nyawari mencicil nggak, itu dia sudah hampir mendapatkan per bulan itu gaji 8 juta. 8 juta karena sudah hampir di kalangan di atas dia kemudian taubat dari bank itu, bank Plecit tadi. Kemudian cobaan yang paling berat apa? Usaha 1 bulan itu belum mendapatkan apa-apa. Yang biasanya nyekel duit 8 yuta per bulan, kuwi sak bulan iki ora nggih duit. Jenengan ngeros lah. Ibu-ibu coba ibu-ibu mengke biasanya pun seminggu kredit sak yuta di
Dek sik, Bu, renek duit saiki no. Rasane koyo ngopo? Sudah hampir dia sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tidak sampai dengan yang 8 juta. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ngakunya aku sudah taubat. Maka ketika dia ngaku dia taubat, maka pasti datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ujian bentuk kasih Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Nek panjenengan kok mendapat ujian saking Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah nampi keimanan dipun kita. Mas, uripku nyantai wae iki Mas no. Duit yo enek. Terus awake yo sehat, wis pokoke enak apa lah ngoten nggih. Nah, niki aku padahal porong ditompo Mas. Cobaan dari Allah itu bukan hanya berbentuk sesuatu yang kita nggak senengi. Ada hal cobaan dari Allah berbentuk kenikmatan. Dibuka harta yang begitu luas. Nanti setelah dia kok dibuka hartanya, itu kok dia pergi ke masjid atau tidak? Gemben saat durungi sehat, saat durungi kaya, nyang masjid, kuwi 5 waktu tepat waktu. Kerjaan tambah naik, telat sidik-sidik. Tambah naik, engko nek isae bolong. Dikerjake jam pinten, Pak? Jam 3. Asare karena pedagang ya, sing dodol sing tungkeh bianget, antri keh bianget, ngasih asare teko jam 5:30. 2 menit saat durungi maghrib. Wih terus dibuka hartanya. Itu kalau orang yang beriman kepada Allah SWT itu tidak menyebabkan dia lari dari masjid, lari dari sholatnya, lari dari Allah SWT. Tapi apa? Seakan-akan dunia ini akan dia kembalikan kepada Allah SWT. Contohnya pun nggih menika sahabat sing paling kali ya, sahabat kaya raya sinten Pak Bu? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf niku kaya raya langsung Pak Bu? Enggak. Ketika Abdurrahman bin Auf itu pergi dari Mekah ke Madinah, datang ke Madinah ini mboten gadah napa-napa. Sampai dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat Ansor. Itu sahabat Ansor duwe bojo loro. Wahai Abdurrahman bin Auf, aku duwe omah loro, pilihan sing ndi tak kowe. Aku duwe bojo loro. Bojone celana Mas, wis ra bakal ketemu kowe nek. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Enggak, saya tunjukkan saya pasar saja dalam riwayat. Ditunjukkan pasar, nggak ada 2 tahun beliau jadi kaya raya. Tapi ketika Abdurrahman bin Auf itu jadi kaya raya, ketika Rasulullah SAW perang Tabuk, siapa yang ingin berinfak kepada kami untuk berperang ini, maka Abdurrahman bin Auf datang dengan membawa 100 unta berserta tunggangannya. Nek saat ini Bapak Ibu, 100 truk beserta isi makanan bagi prajurit. Mboten namung onta tok, tapi beserta isinya. Belum lagi dinarnya, belum lagi peralatan perangnya, belum lagi kudanya. Jadi Abdurrahman bin Auf itu diuji oleh Allah dengan kekayaan. Tapi yang dulu saya pernah katakan sini, orangnya Julebib, diuji oleh Allah dengan wis mukane nyuwun ampun nggih, iki enggak ngejelekan sahabat nggih, mukanya jelek, rambutnya keriting, awake bungkuk, ngelamar gadis ngendi wae ora gelem. Tapi apakah kemudian dia lari dari Allah? Enggak. Bahkan ketika dia sudah mendapatkan gadis dinikahi, malam pertama dia tinggalkan untuk bertemu dengan Rasulullah dan berperang dengan Rasulullah. Enggak jadi malam pertama dengan istrinya, tapi malam pertama di kuburan. Artinya Pak Said. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau kita beriman kepada Allah, itu pasti akan menguji kita, baik dengan kesenangan atau dengan sesuatu yang kita senangi. Apakah kita mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Itulah yang menjadi intinya. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang ngomong aku beriman kepada Allah itu gampil Bapak Ibu. Gampil banget. Aku iman kepada Allah, gampil. Ning apa? Sing dihitung kalian Allah niku mboten ucapanipun. Ning napa? Ucapan ingkang medal saking ati, ingkang jujur. Nah, ngerti jujur napa mboten jujur niku menawi Allah sampun nurunaken cobaan dewaipun sabar tetap mendekat kepada Allah, berarti dhewe jujur. Kaya dhewe tukang sihire Firaun. Arepan mbok pateni silahkan Firaun. Arepan mbok salib monggo. Arepan mbok gua nyang ndi monggo. Sing penting aku beriman kepada Nabi Musa dan
Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia benar-benar hanya 2 jam, hanya 1 hari, nggak ada 1 malam, 1 hari tok, tapi dia beriman kepada Allah, dia langsung mendapatkan jaminan kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan keimanan. Semakin keimanan tinggi seseorang, maka Allah semakin tinggi pula untuk mengujinya. Jadi kalau Bapak Ibu kok panjenengan dipun uji hari ini sing kantongi bolong, sing napa mrih? Sakit boyoken niki imame kayak suwene rame-ram. Ngoten nggih? Niki monggo napa? Monggo dipun bener-bener bener ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah remen kita. Kadangkala kita juga mendapatkan ujian itu nggak nyongko-nyongko, tapi yakinlah bahwa ujian Allah itu Allah akan mendapatkan mengasih pertolongan di akhir-akhir ketika kita benar-benar sudah kepepet banget. Allah akan mengasih pertolongan, itu nggak mungkin nggak. Wallahu a'lam bishawab. Niki ingkang sekedhik kalau sampai aku mungkin wonten manfaatipun. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.